Guys, welcome to my channel Leni Malindali. Pada video kali ini aku pengen sharing ke teman-teman, ingin berbagi satu pengalaman aku bersama dengan Tuhan yang aku rasain, yang merupakan suatu mukjizat dalam hidup aku. Yang kalau orang tanya, kamu pernah gak sih ngalamin kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, terus mukjizat yang dia kasih ke kamu pernah nggak sih ngerasain? Dan jawabannya adalah ada gitu. Bahkan udah beberapa kali aku ngerasainnya, teman-teman. Nah, aku pengen sharing ke kalian, aku pengen cerita ke kalian supaya untuk menguatkan kalian juga bahwa di saat kita terkena masalah, di saat kita mentok, di saat segala sesuatu tuh terlihat ya udah deh, mungkin kita pasrah aja gitu ya. Nah, di saat kita pasrah itu seperti tidak ada pertolongan, seperti tidak ada jalan. Tuhan tuh bisa menolong loh, teman-teman. Nah, jadi aku pengen cerita ke kalian semua mukjizat yang pernah aku alamin. Yang pertama, mukjizat yang sangat berkesan di aku adalah pada saat Tuhan menolong aku pada waktu aku sedang sakit parah, teman-teman. Nah, waktu aku SMK kelas 3. Jadi waktu itu aku udah pengen kelulusan ya, SMK kelas 3 itu udah mau ujian nasional. Nah, pas udah mendekati ujian nasional, aku tiba-tiba terkena sakit parah, sakit mah, yang menyebabkan aku tuh gak bisa bangun dari tempat tidur. Bahkan untuk aku mandi, aku makan, itu harus dibantu. Mandi aku harus dibopong dulu ke kamar mandi, terus harus dibantu mandiin sama mama aku. Terus juga kalau makan harus disuapin. Bahkan untuk duduk aja aku harus dibangunin badannya, terus harus didudukin gitu, disenderin baru aku bisa duduk. Segitu parahnya, teman-teman, hanya karena mah. Dan kejadian itu tuh seperti seketika gitu. Di saat aku fit seperti ini, keesokan harinya aku langsung terkapar seperti itu. Jadi itu benar-benar penyakit yang benar-benar aneh. Tapi kalau aku waktu itu aku ke dokter bilangnya aku terkena penyakit mah. Gitu, mah aku parah karena aku minum obat dimuntahin, aku makan dimuntahin, dan dicek emang mah aku parah. Udah beberapa kali ke dokter, itu semuanya seperti itu, dan udah banyak minum obat, tapi nggak pulih-pulih, nggak ada peningkatan. Dan juga yang bikin aku khawatir adalah waktu itu aku udah pengen ujian nasional. Nah, di saat pengen ujian nasional itu aku berpikir, aduh Tuhan, bagaimana ya, sedangkan aku lagi sakit kayak gini, terus mau ujian, masa sia-sia sih aku selama sekolah 3 tahun ini hanya karena sakit aku nggak bisa ujian. Tuhan tolong aku gitu. Tetapi Tuhan nggak langsung jawab, teman-teman. Aku tuh sakit udah lumayan lama ya, kira-kira semingguan lebih deh gitu, sampai saudara-saudara aku yang dari jauh datang, yang nggak pernah main ke rumah, sampai datang ke rumah karena mendengar kabar aku yang begitu parah gitu. Bahkan nenek aku aja yang udah tua, yang nggak pernah main ke rumah karena kondisinya memang dia udah tua ya gitu, dia sampai bela-belain datang untuk ngejenguk aku, terus bawain makanan gitu. Nah, terus juga orang-orang gereja, guru-guru sekolah, terus teman-teman pada ngejengukin aku. Nah, dari situ aku juga sempat khawatir sih, teman-teman, akan keadaan diri aku sendiri gitu. Bahkan orang tua aku juga pernah ngomong di belakang aku. Mereka pikir aku lagi tidur ya. Nah, mereka ngomong-ngomong berdua gitu ya, khawatir sama aku. Mereka bilang kayaknya aku bakalan lumpuh karena aku udah lama kayak gitu, aku nggak bisa gerakin badan aku, memang bener-bener kayak orang lumpuh, teman-teman gitu. Nah, di situ aku bener-bener sedih sekali, dan juga melihat orang-orang yang begitu care sama aku, bahkan saudara-saudara dan nenek aku yang datang dari jauh gitu. Aku merasa aku sangat sedih banget, teman-teman. Nah, bahkan tetangga aku itu nyaranin orang tua aku untuk coba deh kamu datang ke orang pintar, ke dukun sana, siapa tahu anak kamu kenapa-napa gitu, nanti bisa dibantu gitu. Nah, tapi aku tetap punya iman, teman-teman. Aku percaya
Kalau misalnya Tuhan nggak tolong aku, walaupun keadaan aku begitu seterusnya, aku nggak akan ke orang pinter, karena aku nggak mau istilahnya membuang iman aku hanya demi kesembuhan. Aku percaya Tuhan bisa menolong aku gitu. Dan pada waktu seperti itu ya teman-teman, di saat aku sedang hopeless, aku bilang ke Tuhan dalam hati, Tuhan, kalau misalnya Tuhan kasih aku kesempatan untuk aku bisa sembuh, aku akan hidup lebih baik. Tuhan, ampunilah aku atas segala dosa-dosa aku. Aku ingin lebih baik lagi Tuhan, berikan aku kesempatan. Aku ngomong kayak gitu teman-teman, karena aku merasa mungkin ajal aku udah deket gitu. Aku berpikir seperti itu gitu. Dan aku berpikir, apa mungkin aku akan ngenyusahin keluarga aku akan seperti ini terus gitu. Nah, kemudian teman-teman, dari kondisi yang terkapar seperti itu, tidak ada kemajuan, esokannya aku langsung sehat. Itulah mukjizat yang benar-benar terekam, benar-benar yang aku alamin, yang sangat berbekas di hati aku, yang sangat menunjukkan kuasa Tuhan gitu. Dari yang aku sakit terkapar gitu, aku udah langsung bisa duduk, langsung bisa makan seperti biasa, udah bisa jalan seperti biasa, mandi udah bisa sendiri, duduk apa semua. Bener-bener aku tuh seperti orang yang langsung disuntik sembuh gitu. Disuntik sembuh, jadi sekali disuntik langsung sembuh, energinya semua balik gitu, seperti orang normal lagi, seperti biasa gitu. Nah, itu yang aku rasain teman-teman. Jadi benar-benar kebaikan Tuhan. Dan kejadiannya itu, aku sembuh itu benar-benar beberapa hari sebelum ujian nasional. Nah, benar-benar pertolongan Tuhan tuh kan tepat pada waktunya ya. Jadi aku bisa ikut ujian nasional, dan Tuhan perlengkapin aku. Walaupun aku sempat sakit seminggu 2 minggu ya, nggak sempat belajar, sempat depresi juga, tapi Tuhan persiapin aku sehingga aku bisa menghadapi ujian dengan baik, dan nilai ujian aku tuh bagus gitu. Aku lulus dengan nilai yang cukup baik gitu. Nah, itu adalah kesaksian pertama aku, pertolongan yang Tuhan berikan kepada aku. Terus yang kedua adalah di bagian keuangan. Nah, jadi aku pernah beberapa kali ya agak nakal. Ini kejadiannya setelah aku sembuh dari sakit. Jadi aku malah nakal gitu ya. Aku nakalnya tuh dalam artian, nah kalau di agamaku Kristen, itu kita setiap bulan itu diwajibkan untuk perpuluhan. Itu memang adalah bagian dari Tuhan. Jadi contohnya misalnya aku punya penghasilan selama sebulan adalah 1 juta. Nah, jadi 10%-nya 100.000 itu aku harus balikin ke gereja untuk dipersembahkan kepada Tuhan, karena itu memang bagian Tuhan. Sebenarnya semua penghasilan aku adalah miliknya Tuhan, karena kan Tuhan yang memberkati ya kan. Itu kan uangnya uang dari Tuhan. Cuman kita diberikan 90%, 10%-nya kita balikin ke Tuhan. Nah, sebenarnya kita balikin ke Tuhan juga itu sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan akan firman-Nya, dan juga untuk menjagai kita dari segala hal-hal buruk gitu. Nah, jadi karena gaya hidup aku yang aku nggak manage dengan baik, aku boros. Nah, mungkin banyak juga ya teman-teman yang ngalamin ya, baru kerja gitu, terus income-nya lumayan, pengennya happy gitu, habis deh gajinya gitu, nggak sempet disisihin. Padahal harusnya disisihin dulu untuk yang penting-penting baru boleh kita pakai kan. Nah, kalau aku enggak, jadi aku kebablasan pakainya sampai habis, sampai uang perpuluhan itu yang miliknya Tuhan aku pakai juga teman-teman. Nah, aku pakai itu udah sampai beberapa bulan aku nggak perpuluhan. Nah, terus ada satu kali aku terkena masalah keuangan dan juga masalah pekerjaan, sehingga aku hampir diberhentikan, dan juga pada posisi seperti itu diberhentikan, aku sama sekali kekurangan uang, bahkan bisa dibilang aku minus, karena ada kewajiban yang harus aku bayar, tapi aku nggak memiliki uang pada saat itu. Jadi kondisinya waktu itu aku minus. Nah, lalu di saat aku masih bekerja yang sudah mulai terancam seperti itu, aku kan masih dapat gaji ya teman-teman. Nah,
pas aku dapat gaji, aku kondisi seperti itu, aku merasa seperti ditegur oleh Tuhan. Jadi Tuhan tuh kasih tahu aku, eh, karena aku nggak taat, makanya kondisi aku seperti ini gitu. Ini bukan salah Tuhan, tetapi salah aku sendiri. Jadi ya udah aku berkomitmen. Bayangin teman-teman, perpuluhan aku yang udah beberapa bulan nggak bayar, dalam 1 bulan aku lunasin semua. Jadi istilahnya penghasilan aku itu sebagian besar untuk perpuluhan. Nah, sisanya tuh sungguh-sungguh sedikit untuk aku, dan aku udah mulai ya istilahnya aku benar-benar pasrah deh ke Tuhan. Tuhan, aku percayain nih, aku akan ganti perpuluhan aku. Nah, untuk kehidupan aku, terus juga dengan uang yang ada, ya aku serahin aja ke Tuhan gitu. Aku percayain aja ke Tuhan. Aku beriman ya, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan jaga. Karena aku pernah ngerasain pertolongan Tuhan yang waktu aku lagi sakit parah kayak gitu ya, yang tadi itu teman-teman. Nah, terus mujizatnya lagi, setelah aku membayar perpuluhan, mengembalikan perpuluhan aku yang sudah berhutang selama berbulan-bulan. Nah, Tuhan dengan cara ajaibnya, Tuhan memberikan aku gantinya gitu. Jadi segala kondisi aku yang lagi minus itu, lagi minus tetapi aku harus balikin perpuluhan. Nah, itu kan berat ya teman-teman, karena aku harus bayar tagihan-tagihan aku, tetapi aku harus utamain perpuluhan aku yang sudah tertunggak selama berbulan-bulan gitu. Jadi kondisi itu berat bagi aku gitu. Itu seperti ujian iman bagi aku. Nah, tapi teman-teman, di saat aku mengutamakan Tuhan, aku mengembalikan perpuluhan, Tuhan tuh menolong loh teman-teman. Jadi dengan cara yang ajaibnya, gaji aku tuh bisa keluar 2 kali. Seperti kayak lagi THR gitu, padahal itu bukan THR, seperti bonus aja gitu. Dan itu benar-benar bonus yang tidak aku sangka gitu. Dan nilainya itu mencukupi dari segala yang aku perlukan untuk membayar keminusan aku, untuk menutupi keminusan aku. Nah, itu yang kedua. Dari situ aku belajar untuk, sejak saat itu ya teman-teman, aku belajar untuk setiap perpuluhan. Jadi ada penghasilan, aku perpuluhin dulu untuk Tuhan, baru aku pakai. Nah, terus juga dari situ aku belajar, aku nggak berani macam-macam lagi, aku nggak berani sembarangan lagi, karena itu adalah benar-benar miliknya Tuhan gitu. Nah, terus yang ketiga teman-teman adalah pasangan hidup. Jadi sebelum aku menikah, aku tuh berpacaran ya kan dengan beberapa pria. Nah, di situ tuh selalu putus gitu. Terus kayaknya cowoknya gak meyakinkan gitu teman-teman. Nah, terus juga aku melihat pengalaman dari orang-orang yang pernikahannya tidak bahagia, entah itu diselingkuhi, terus juga dipukul oleh keluarganya, suaminya atau istrinya gitu ya, ada kekerasan lah dalam rumah tangga. Terus juga hubungan suami istri yang tidak harmonis gitu. Ya hal seperti itulah teman-teman. Aku banyak belajar juga, bukan cuma dari orang-orang, bahkan juga dari orang-orang terdekat aku gitu ya, saudara-saudara gitu. Nah, aku lihat juga sih dari situ, dari teman-teman, pengalaman teman-teman, bahkan juga banyak yang bilang lebih enak nggak nikah gitu. Nah, terus juga dari pengalaman aku sendiri, aku pernah diselingkuhin pacar aku kayak gitu. Sedangkan kalau aku tipikalnya setia gitu, emang beneran setia gitu, aku nggak pernah selingkuh gitu. Tapi dapatnya tuh cowoknya yang selingkuh kayak gitu, terus tukang bohong gitu. Jadi aku pikir kayaknya aku nggak akan nikah deh gitu, daripada nanti aku menikah terus aku nggak bahagia, aku harus sakit hati gitu, terus diselingkuhin dan segala macemnya, hal yang nggak enak, yang nggak membahagiakan, buat apa gitu. Lebih baik aku fokus ke Tuhan aja deh. Aku sempet berpikir kayak gitu loh teman-teman. Dan aku juga pernah bilang ke orang tua aku kalau aku sih nggak niat untuk nikah gitu. Nah, disitulah orang tua aku sedih gitu, karena ya mungkin sedih lah ya, anaknya nggak mau nikah gitu, cewek gitu. Nah, jadi aku serahin ke Tuhan. Tuhan, kalau aku minta ke Tuhan,
aku bikin list loh teman-teman. Jadi aku bikin list, listnya itu list calon pasangan hidup. Jadi aku listin dia harus takut Tuhan, terus juga dia harus sayang sama keluarga, dia juga harus sayang sama aku, orangnya juga gentleman segala macam gitulah. Aku tulis listnya gitu, terus juga aku tulis detail loh sampai pekerjaan dia atau apa gitu. Nah aku tulis semua di situ. Terus aku doain, Tuhan kalau Tuhan kasih aku pengen yang kayak gini gitu Tuhan. Tapi teman-teman, kita boleh bikin list tapi kita juga harus sesuaiin dengan diri kita ya. Jangan sampai terlalu jauh. Misalnya kamu ngarepinnya yang harus tajir banget gitu, terus juga harus yang ganteng banget gitu, harus yang sesuai sama kamu juga gitu. Karena biasanya Tuhan kasih yang sepadan. Jadi aku tulis juga yang gak terlalu muluk-muluk gitu. Nah terus aku doain ke Tuhan, yang pasti dia harus takut Tuhan. Karena kalau dia takut Tuhan berarti dia pasti sayang sama aku gitu. Dia pasti akan menjaga aku dengan baik. Terus dia juga akan setia gitu, gak akan menyakiti aku. Itu yang sangat aku harapin teman-teman. Nah terus setelah jomblo berapa lama, gak nyangka teman lama aku ngontek aku. Nah dia adalah suami aku gitu. Jadi dia kontak aku, terus kita jalan, terus PDKT, pacaran kita langsung persiapan nikah teman-teman. Karena waktu itu aku memang nggak mau pacaran coba-coba, tapi aku pengennya pacaran yang serius. Jadi kalau udah putusin untuk berpacaran sama dia, berarti dia adalah calon suami aku gitu. Nggak ada kata putus gitu. Jadi aku harus selama PDKT itu aku tuh udah kasih tahu ke dia kalau aku tuh carinya calon suami bukan pacar gitu. Terus juga aku benar-benar lihat dia orangnya kayak apa gitu. Nah jadi ya kayak gitu deh teman-teman. Terus aku juga minta petunjuk Tuhan. Jadi waktu aku PDKT sama dia, aku minta petunjuk Tuhan. Tuhan kalau misalnya emang dia adalah pasangan hidup yang telah Tuhan tentukan untuk aku, Tuhan tolong kasih tanda dong. Orang tua aku setuju waktu dia datang ke rumah aku untuk ngajak aku jalan gitu kan. Kalau misalnya kita mau jalan nih, suami aku dulu ya waktu PDKT dia kan jemput aku gitu, terus datang ke rumah. Nah pertama kali dia datang ke rumah, terus beberapa kali dia jemput aku gitu kan, kita udah intens gitu ya, sering keluar bareng gitu berdua. Nah aku tanya orang tua aku, kira-kira setuju nggak kalau sama dia gitu. Nah orang tua aku berpendapat positif tentang suami aku. Nah jadi aku berpikir wah oke, aku udah semakin mantep dan dia juga mantep ya, aku juga mantep sama dia. Ya udah akhirnya kita nikah. Nah itulah teman-teman yang tadinya aku hopeless. Jadi beberapa kejadian memang aku hopeless sih. Pertama hopeless tentang kesehatan aku, terus juga yang kedua tentang keuangan, dan yang ketiga tentang pasangan hidup. Nah itu semuanya Tuhan jawab, semuanya Tuhan tolong tepat pada waktunya. Aku waktu itu menikah usia 30 tahun. Nah pas kita ngedate 29. Jadi usia aku tuh sebenarnya udah matang untuk menikah, tapi aku sempat jomblo lumayan lama gitu. Pas umur 27 28 itu aku sempet jomblo. Nah terus aku juga berpikir aku nggak mau nikah karena usia aku juga udah segitu gitu kan, terus belum ada pacar lagi, terus nggak ada niat juga. Terus ngelihat orang-orang menikah kayaknya nggak happy gitu, ya udah deh. Dan setelah aku menikah teman-teman, puji Tuhannya ya aku ngerasain ada sukacita, ada keharmonisan, terus juga berasa enak deh teman-teman gitu, karena sama-sama kita di dalam Tuhan. Nah jadi teman-teman, kalau kamu pengen punya pasangan hidup yang ideal, kamu sendiri juga harus mengidealkan diri kamu
ke pasangan kamu gitu. Jadi kamu juga harus dewasa supaya nggak banyak konflik gitu, harus banyak ngerti juga gitu. Terus kamu juga harus lebih dekat dengan Tuhan, karena kalau kita dekat dengan Tuhan itu ada hikmat dan juga ada Roh Kudus yang membimbing kita tuh untuk lebih terarah dalam hidup gitu. Dan juga ada damai sejahtera dan sukacita, sehingga untuk hal-hal kecil itu nggak jadi masalah gitu. Bahkan hal besar itu bisa jadi itu hanya sebagai hal kecil yang kita rasakan kayak gitu. Nah guys, itu dulu kesaksian dari aku yang aku pengen ceritain ke kalian. Semoga bisa menguatkan kalian yang punya masalah. Jangan lupa kita ini ciptaan Tuhan. Tuhan bisa menolong kita dengan caranya yang ajaib, yang di luar logika. Oke teman-teman, kalau kalian pengen sharing juga tentang kesaksian hidup kalian, kalian bisa tulis di komen ya untuk menguatkan aku juga. Thanks for watching, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya, di share juga ke teman-teman kalian. Thank you.